saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatkan. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita kembali dalam berbagai aktivitas kita hari ini, kita kembali bersama dalam sapaan teduh kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan kami di hari ini ya Tuhan. Kami akan kembali dalam berbagai aktivitas kami. Dan sebelumnya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kami. Dan kiranya Roh Tuhan yang selalu menolong kami untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 12 ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Demikian nats sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang ayah di sebuah keluarga yang sederhana memiliki satu kebiasaan yang unik. Setiap pagi sebelum dia berangkat kerja dan sebelum anak-anaknya berangkat ke sekolah, ia mengajak keluarganya berkumpul sebentar. Di sana mereka akan menyanyikan satu lagu rohani, membaca satu ayat Alkitab, lalu berdoa. Tidak ada yang istimewa secara materi dari rumah tersebut. Oleh sebab itu suatu hari ketika sang ayah sakit, mulai saat itu keadaan ekonomi mulai terguncang. Namun yang luar biasa, suara nyanyian lagu rohani tetap terdengar di setiap hari sebelum mereka memulai aktivitas mereka. Tetangganya yang bangun dan mendengar tersebut selalu bingung dan kemudian memberanikan diri untuk bertanya, bagaimana mereka bisa bersyukur dan bernyanyi dalam keadaan hidup seperti saat ini. Lalu sang istri menjawab, dia mengatakan bahwa mereka mampu bersyukur dalam keadaan yang seperti ini karena Tuhan tetap baik. Sekalipun mungkin hidup kami berubah dan hidup kami tak mudah saat ini, tapi yang kami ingat dan kami imani adalah Tuhan tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesaya 12 adalah nyanyian yang diangkatkan atas rasa syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi bangsa Israel. Setelah pasal-pasal sebelumnya berbicara tentang penghukuman dan penghakiman, kemudian pasal ini menjadi seruan kemenangan yang diucapkan dengan sukacita.
Karena kemenangan itu merupakan perbuatan Tuhan yang besar dan mulia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang pasif, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu bertindak pada waktunya. Allah yang selalu berpihak kepada kita, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menyelamatkan kita dan hadir dalam setiap kondisi-kondisi kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan kita setiap hari pun perbuatannya terus berlangsung. Dia memberikan nafas hidup, kekuatan, keluarga, pekerjaan, bahkan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata di saat-saat sulitnya kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita kembali ke ilustrasi di awal tadi, hidup kita mungkin tidak selalu mudah. Namun jika kita bisa menyadari bahwa betapa baiknya dan betapa besarnya perbuatan Tuhan yang mulia dalam kehidupan kita, sekalipun kondisi kita berubah, bahkan ketika kita pun berubah, tapi Allah tetap tidak pernah berubah. Dan Allah selalu hadir secara aktif dalam setiap situasi keberadaan hidup kita. Bukankah ini tetap mendorong kita untuk selalu menyadari kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu. Dan kemudian juga layak untuk kita ceritakan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Bukankah perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak hanya untuk kita nikmati bersama. Tapi nats kita hari ini mengajak kita bahwa perbuatan baik, perbuatan mulia Tuhan dalam kehidupan kita seharusnya juga kita saksikan, kita ceritakan. Supaya orang lain juga mengetahui hal tersebut. Supaya ketika kondisi hidup mereka pun tidak mudah, mereka juga bisa termotivasi dari apa yang sudah kita alami. Sehingga semangat hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan, semangat iman itu tetap menyala dalam kehidupan manusia. Sekalipun kondisi hidup kita selalu berubah. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kehidupan kami di saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu memampukan kami untuk mengamini dan mengimani segala hal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang turut hadir dalam segala keberadaan hidup kami. Engkau selalu nyata dalam setiap pertolongan, dalam setiap kasih yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan biarlah Bapa itu semua cukuplah bagi kami untuk merasakan bagaimana Tuhan Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh mulia. Kami tidak hanya mau kebaikan Tuhan itu hanya menjadi bahagian yang kami nikmati sendiri. Tapi jadikan kami Bapa dan mampukan kami sehingga kehidupan kami pun senantiasa bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga Allah yang kami sembah itu pun mereka bisa kenal dari apa yang kami alami dan kami ceritakan kepada mereka. Terkhusus kami berdoa bahwa seluruh anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Balikpapan dan juga Perminggun Penajam, Tuhan Kau yang berkati seluruh anak-anak Tuhan dan segala keberadaan kehidupan mereka Engkau melihat saat ini. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, ada dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, atau mungkin ada dalam keadaan hubungan keluarga yang tidak baik. Tuhan, lawatan-Mu kiranya nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Kondisi-kondisi kehidupan kami tidak merubah kesetiaan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Bapa, lawatan-Mu juga memulihkan mereka, sehingga mereka pun mampu melihat bagaimana Tuhan selalu bekerja dan menolong mereka. Dan kiranya Bapa, Engkau juga yang tetap memberikan mereka kehidupan sehati sepikir dalam melakukan tugas-tugas pelayanannya di gereja Tuhan bersama dengan pendeta, pertua, diaken, dan juga pengurus PJJ, pengurus perpulungan, pengurus kategorial. Anak-anak yang sudah Tuhan pilih menjadi bahagian dari cara Tuhan untuk bisa membimbing dan memimpin gereja Tuhan.
Engkau yang mengurapi Bapa sekalipun mungkin tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Tapi biarlah pun mereka belajar dan kami belajar untuk saling memperlengkapi dalam ketidaksempurnaan teman-teman yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersuruh kegiatan kami hari ini, Bapa Engkau yang ajar kami sehingga kemanapun kami pergi, biarlah kaki kami melangkah ke tempat yang baik. Setiap hal yang kami perkatakan, biarlah itu pun adalah sebuah kebaikan dan kekuatan yang bisa didengarkan oleh orang lain. Jaga kami ya Tuhan dan bimbing kami, karena kami sungguh tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan ke dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.